warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 TKROA sampai dengan 12 TKROC ya. Hari ini Bu Alfi akan melanjutkan materi, yaitu kita akan membahas mengenai desil dan persentil. Apa itu desil? Apa itu persentil ya? Kita pahami dulu. Nah, desil itu membagi kumpulan data menjadi 10 bagian. Jadi kalau kemarin kuartil itu menjadi seperempat bagian, kemudian bagi lagi seperempat bagian menjadi setengah bagian, dibagi lagi perempatnya ya. Kalau desil kita membaginya per 10 bagiannya ya, 1/10 bagian, lalu membagi lagi 2/10 bagian, membagi lagi 3/10 bagian, dan seterusnya. Jadi membagi 10 bagian yang sama ya. Kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, lalu desil pertama ya. Di sini misalkan diketahui desil pertama. Jadi kalau ada desil pertama, maka desil pertama ini atau data yang terletak di desil pertama ini akan membagi kumpulan data menjadi 1/10 data letaknya kurang dari desil pertama, dan 9/10 data letaknya lebih dari desil pertama. Jadi nanti misalkan ada sebuah data ini ya, berarti nanti ini desil pertamanya ya. Berarti nanti di sini 1/10 data, lah di sininya 9/10 data. Ada 1/10 data sebelum desil pertama dan 9/10 data setelah desil pertama. Itu kalau desil pertama ya. Selanjutnya kalau desil kedua juga begitu. Berarti nanti di sini ini desil kedua, kemudian di sini itu berarti nanti 2/10 data. Ya, banyaknya data ada 2/10 data. Lah di sini yang lebih dari desil kedua berarti ada 8/10 data. Begitu juga sampai desil berapapun, misalkan desil sampai desil ke-9 ya. Berarti kalau misalkan ini desil ke-9 ya, misalkan ini ya ada sebuah data, ini desil ke-9 ya. Berarti nanti sebelum desil ke-9 ini ada 9/10 data, dan setelah desil ke-9 ini ada 1/10 data. Seperti itu ya desil membaginya ya. Selanjutnya desil di sini Bu Alfi akan bahas, yaitu desil untuk data tunggal dan desil untuk data kelompok. Nah, untuk mencari desil data tunggal atau data yang tidak dibentuk dalam bentuk interval, yaitu letak desil ke I ya, misalkan D1 berarti I-nya 1 ya. Data ke, maka itu adalah data ke I dikali N tambah 1 bagi 10. I-nya ini misalkan desil 1, maka I-nya diganti 1. Desil 2, maka di sini I-nya diganti 2, seperti itu ya. Dengan N ini adalah ukuran data. Langsung ini ada latihan soal desil data tunggal. Tentukan D2 dan D4 dari data 3, 1, 2 sekian ya. Untuk mencari desil, langkah pertama adalah kita urutkan data dulu. Data ini kalau Bu Alfi urutkan menjadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 8, dan 10. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data ya, berarti N-nya nanti 11. Nah, langkah kedua adalah kita cari letak D2 adalah data ke letak DI ya, ini DI adalah data ke I kali N plus 1 bagi 10. Karena di sini adalah D2, maka I-nya diganti 2, yaitu data ke 2 kali N plus 1, N-nya 11 ditambah 1 bagi 10. Berarti 2 kali ini 12 kali 2 ya, 24/10. Maka desil kedua adalah data ke 2,4. Kita ingat materi kuartil ya. Data ke 2,4, maka kita lihat data kedua itu apa. Nah, data kedua adalah 1 ya. Data kedua adalah 1. Kemudian sisanya 0,4. Data kedua adalah 1, lalu sisanya 0,4 dikalikan data setelahnya yaitu 2 dikurangi 1. Berarti 2 kurangi 1 itu 1, 0,4 kali 1 adalah 0,4. 1 tambah 0,4 adalah 1,4. Maka desil kedua dari data berikut adalah 1,4. Nah, jadi 1,4 di sini ya, 1,4. Nah, inilah berarti kalau desil kedua di sini nanti ada 2/10 data. Ya, di sini sisanya nanti ada 8/10 data. Gitu ya. Jadi desil keduanya ada 1,4. Selanjutnya desil 4, silakan kalian cari, hitung sendiri ya, dicari gitu ya, dicari sendiri ya. Nah,
Ini kalau desil data tunggal. Bagaimana kalau desil data kelompok? Kita lanjutkan. Kalau desil data kelompok, maka DI atau desil ke I adalah LI batas kelas bawah. Kalian ingat rumus kuartil itu sama persis dengan rumus kuartil ya untuk desil ini. Nah, berarti DI atau desil ke I adalah LI atau batas kelas ke I, batas bawah kelas ke I ya, tepi bawah kelas ke I ditambah C panjang kelas kali bedanya ini I per 10 kali N. Kalau di kuartil kan 1/4, 2/4 itu ya pakainya. Tapi kalau di desil I per 10 kali N. I-nya bergantung desil ke berapa. Kurangi FI frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I ya. FI-nya adalah frekuensi kelas ke I. Kita langsung saja kalau data kelompok bagaimana cara mencari desil. Nah, latihan soal desil data kelompok. Ada interval berikut, kemudian ada frekuensinya juga. Tentukan D5 dan D9. Nah, untuk mencari desil seperti ini, langkah pertama adalah ubahlah sebuah tabel ini menjadi sebuah tabel yang memuat kolom frekuensi kumulatif ya. Seperti mencari itu ya. Ini berarti tabelnya terdiri dari interval, frekuensi ini tidak ada tulisannya ya. Berarti ini frekuensi, kemudian frekuensi kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, berarti ini interval frekuensinya, frekuensi kumulatif kurang dari 3 ya, 3 tambah 9 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 10 26, 26 tambah 3 29 dan seterusnya ya. Kita sudah punya tabelnya, lalu kita cari desil yang kita cari tadi desil ke berapa? Desil ke 5 ya, desil ke-5 berarti ini kita cari desil ke-5. Nah, desil ke-5 berarti L5, I-nya ganti 5 ya, ditambah C kali 5 per 10 N kurangi F5 per frekuensi kelas ke-5 ya. Diganti I-nya diganti 5 kalau desil ke-5. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu. 5 selanjutnya kita hitung dulu. 5 per 10 kali N ini berapa ya? Nah, banyak datanya adalah 40, maka kita hitung dulu 5 per 10 kali 40 adalah 20. Kita lihat data ke-20 itu terletak di mana ya? Oh, terletak di kelas ini ya, kelas ini ya. Maka kelas ini tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 35,5 ini. Nah, selanjutnya panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah ini ya, kita pilih salah satu ya, 50 kurangi 46 adalah 4 ditambah 1 panjang kelasnya 5 ya. Ini tadi 5 per 10 kali N adalah 20. F5 berarti frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas tersebut. Sebelum kelas ini maka frekuensinya ada di sini nih, 16 ini ya. Ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum ya ini. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi kelas tersebut adalah 10. Nah, tinggal kita hitung 35,5, 20 kurangi 16 adalah 4 per 10. 5 kali 4 adalah 20, bagi 10 hasilnya adalah 2. Maka desil ke-5 ya, ini tadi beri desil ke-5 ya. Nah, maka desil ke-5 adalah 37,5 ya. Artinya berarti 37,5 ini adalah desil ke-5. Desil yang membagi data sebelumnya yaitu 5 per 10 data, setelahnya yaitu 5 per 10 data. Itu namanya desil ke-5 ya, 37,5. Soal yang kedua tadi adalah desil ke-9. Silakan kalian cari sendiri ya, desil ke-9 ya. Desil ke-9 dicari sendiri. Ya, Mbak Alfi akan lanjutkan materi yaitu mengenai presentil. Apa itu presentil? Kalau desil tadi membagi bagian data menjadi 10 bagian yang sama, kalau presentil itu membagi suatu nilai ya, suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian ya. 100 bagian, kalau presentil itu 100 bagian yang sama ya. Nah, di sini Mbak Alfi bahas ya, kalau persentil data tunggal rumusnya adalah sama seperti cara mencari desil. Bedanya adalah kalau desil ini per 10, kalau persentil per 100, itu saja. Langkahnya pun sama ya. I-nya ini nanti tinggal diganti juga, misalkan P1 maka di sini ganti 1, P20 diganti 20, seperti itu saja. Nah, untuk persentil data kelompok juga sama seperti desil data kelompok. Bedanya kalau ini adalah ini I ya, bukan 1 ya. Ini adalah I. Ini adalah I per 100 ya. PI sama dengan LI, tepi bawah
kelas ke I ditambah panjang kelas kali I per 100 ya. Kalau desil tadi kan per 10, kalau ini per 100. Sama persis cara mencari desil. Bedanya hanya ini per 100, kalau desil itu per 10. FI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I, FI-nya adalah frekuensi kelas ke I. Itulah cara mencari persentil. Ya, jadi untuk persentil Bu Alfi tidak memberikan latihan soal, tapi coba kalian kerjakan sendiri latihan soal. Pembahasannya Bu Alfi tidak berikan, coba kalian kerjakan sendiri untuk latihan soal persentil ya. Bagi nanti yang sudah menemukan jawabannya silahkan share di grup untuk kita bahas bersama sebagai diskusi di kelas ya. Tentukan P20 dari data tunggal berikut. Selanjutnya nomor 2 adalah tentukan P30 dari data kelompok berikut. Gitu ya. Silakan untuk latihan soal ini dikerjakan ya. Nah, terima kasih. Begitu penjelasan mengenai desil dan persentil. Ingat kalau desil itu membagi 10 bagian yang sama ya. Kalau persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Begitu ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga barokah dan ilmunya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.